Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga minyak curah goreng capai Rp20.000. Harga minyak goreng curah di Bandar Lampung masih melambung tinggi. Di pasar tradisional minyak curah dijual dengan harga Rp20.000 per 1 kilogram. Harga itu sangat jauh dari patokan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp14.000 per 1 kilogram minyak goreng curah. Menurut pedagang pasar, naiknya harga minyak goreng lantaran imbas dari keterbatasan stok yang diterima tiap pedagang. Bahkan diklaimnya secara tidak langsung sesekali waktu didapati stok minyak goreng curah itu kosong di kios-kios pedagang. Dilanjutkannya, keadaan lain bertolak belakang dengan stok minyak goreng kemasan yang berlimpah di pasaran. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ratih, salah seorang pembeli. Sementara dilansir dari Harga Pangan Nasional, harga minyak goreng curah di area pasar tradisional berada di angka yang stabil yakni di rasio Rp20.000 hingga Rp21.000 per 1 kilogram. Ia mengatakan sempat terpikir untuk beralih menggunakan minyak goreng curah karena bedanya rasio harga yang jauh antara HET minyak goreng curah dan harga pasar minyak goreng kemasan. Berita selanjutnya, JPO di Bandar Lampung tak luput dari aksi vandalisme. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung tak luput dari aksi vandalisme pada Rabu 23 Maret 2022. Anehnya, aksi vandalisme di JPO Bandar Lampung itu seperti dihadirkan untuk orang yang disayang. Dengan berbekal kain putih bekas banner dan cat, beberapa nama wanita ditulis di sana disertai dengan gambar berbentuk hati. Isi tulisannya seperti HBD Aisyah dan HBD Diana. Artinya ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan kepada seseorang. Dari bentuknya, kelakuan ini besar kemungkinan dilakukan oleh usia remaja yang memamerkan kemesraan. Rani, pengguna JPO, menuturkan aksi vandalisme tersebut merusak pemandangan fasilitas umum yang dibangun. Ia menilai tulisan di JPO tersebut tidak ada nilai seni sama sekali, justru membuat JPO terlihat kotor dan kumuh. Dari informasi yang dikumpulkan, vandalisme bentuk itu telah diletakkan sejak beberapa waktu ke belakang. Keadaan serupa juga ditemukan di sejumlah JPO lain seperti JPO Jalan Raden Intan dan Jalan Tengku Umar. Coretan bahkan dilakukan dengan menempelkan langsung dengan cat dan tinta di badan JPO. Sementara itu, Alfian, warga Waihalim, meminta Pemkot Bandar Lampung untuk gencar melakukan razia pelaku vandalisme. Karena sudah jelas aksi vandalisme itu merusak keindahan kota. Menurutnya seharusnya Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung terbebas dari aksi vandalisme. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyebut masih sulit untuk membersihkan jejak vandalisme secara menyeluruh di Bandar Lampung. Hal itu karena tindakan kenakalan itu berpindah setiap waktunya, menyesuaikan dengan inspirasi pelaku. Eva menyebut dirinya telah memerintahkan jajaran dari instansi terkait untuk secara rutin melakukan penelusuran, khususnya di ruang-ruang terbuka milik publik. Berita selanjutnya, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan adanya aktivitas erupsi sebanyak 2 kali pada Kamis 24 Maret 2022. Dilansir dari laman website magma.esdm.go.id, erupsi pertama terjadi pada pukul 9:12 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak atau 657 meter di atas permukaan laut. Pada erupsi pertama itu, kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara. Erupsi kedua terjadi pada pukul 11:10 waktu Indonesia Barat
dengan tinggi kolom abu lebih tinggi dari sebelumnya, yakni berkisar 1000 meter di atas puncak atau 1157 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang teramati pada erupsi kedua itu terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau yang berada di Kecamatan Rajabasa yakni Andi Suwardi. Hingga saat ini, status Gunung Anak Rakatau itu masih dalam level 2 atau waspada dan masyarakat dilarang mendekati kawah dalam radius 2 km. Berita selanjutnya, mobil milik Pak Sutri asal Bekasi yang hilang 3 tahun akhirnya ditemukan. Faturiza berusia 30 tahun dan Citra Wulandari berusia 30 tahun, Pak Sutri asal Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Bagaimana tidak, mobil Honda Jazz nomor polisi B1797 KVH miliknya yang hilang 3 tahun silam akhirnya kembali. Keduanya langsung sujud syukur setelah prosesi serah terima kendaraan di halaman Mapol Resta Bandar Lampung pada Kamis 24 Maret 2022. Pedagang ayam ini mengaku tak menyangka mobil yang hilang dicuri pada tahun 2019 bisa kembali lagi. Bahkan Faturiza menyebut kembalinya mobil berwarna biru itu seperti mimpi. Faturiza menjelaskan mengenai kronologi hilangnya mobil tersebut pada tahun 2019. Kala itu mobilnya diparkir di halaman rumah mertuanya di Jalan Adiaksa Rawalumbu, Bekasi. Mobil tersebut hilang dicuri oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang. Atas kejadian tersebut, Faturiza melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Ia mengaku berat hati merelakan mobil kesayangannya hilang di gondol maling. Bagaimana tidak, mobil tersebut merupakan hasil keringat dari penjualan ayam potong. Beberapa hari sebelumnya, Faturiza dan istri kaget didatangi oleh tim Opsnal unit Ranmor Polresta Bandar Lampung. Kedatangan aparat kepolisian ini untuk memberitahu bahwa mobil Jazz miliknya sudah ditemukan. Saat ditemukan, mobilnya sudah mengalami banyak perubahan, terutama di bagian pelek, lampu, dan aksesoris, termasuk plat nomor kendaraan yang diganti oleh pemilik barunya. Sementara itu, Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung Ibtu Saidi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari perintah Kapolresta Bandar Lampung yakni Kombes Pol Ino Haryanto sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu Kapolresta yang sedang dalam perjalanan di Bandar Lampung mencurigai gerak-gerik pengendara mobil tersebut. Saat itu juga tim Opsnal unit Ranmor mendapati mobil tersebut sedang parkir di pinggir jalan protokol Bandar Lampung. Menurut Saidi, pengendara mobil langsung kabur saat mengetahui kedatangan aparat kepolisian yang hendak memintai keterangan. Setelah mobil diamankan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui mobil ini merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berikut wawancara dengan pemilik mobil. Saya Faturiza dan ini istri saya Citra Wulandari. Saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Polresta Bandar Lampung yang telah bekerja keras untuk menemukan mobil saya dan saya ucapkan terima kasih sudah sama bapak-bapak kami yang jauh-jauh dari Lampung datang ke Bekasi untuk memberi kabar yang sangat membahagiakan buat kami berdua yang dimana mobil telah hilang pada tahun 2019 hampir 3 tahun dan akhirnya mobil bisa ditemukan. Mas, awalnya nyangka nggak Mas bisa balik lagi mobilnya Mas? Nggak nyangka sama sekali. Jadi soalnya satu bulan yang lalu bapak-bapak datang ke rumah memberitahu kalau ini benar nggak pernah kehilangan mobil gini-gini benar kayak mimpi. Terus kayak mimpi bapak-bapak datang benar-benar kayak mimpi. Terima kasih banget buat bapak-bapak polisi yang udah berusaha biar menemuin kita mobil. memberi kabar Bener kabar yang satu luar biasa biasa. pokoknya. Berita selanjutnya, minimal sudah vaksin kedua jadi syarat mudik lebaran.
Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugianto menyambangi vaksinasi di Lampung Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi di Lampung Timur, tepatnya di Balai Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, pada Kamis 24 Maret 2022. Adapun jumlah dosis yang disediakan yakni 550 dosis untuk dosis pertama, kedua, dan vaksinasi booster dengan jenis vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro didampingi Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution menuturkan jumlah vaksinasi di Lampung belum mencapai 90%. Pihaknya menargetkan masyarakat bisa sehat ketika Lebaran. Presiden RI Joko Widodo mensyaratkan vaksinasi booster menjadi syarat mudik Lebaran tahun 2022. Menyikapi hal tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menyebutkan sampai saat ini pemerintah belum memiliki ketentuan. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan ketentuan jika pemerintah sudah mengeluarkan ketetapan. Ia juga mengatakan paling tidak, masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran minimal harus vaksin tahap 2. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Agar masyarakat kita bisa sehat nanti waktu Lebaran. Ya, menjelang puasa ini saya minta masyarakat kita yang belum vaksin datang ke tempat vaksin divaksin agar nanti pas Lebaran tidak mudik semuanya sehat. Jadi saya minta gitu. Targetnya? Hah? Targetnya jenderal sampai Target apanya? target capaian. Ya, target capaiannya kita itu sekarang itu posisi vaksinasi. Ya. Dosis 1 itu baru 89,12%. Kalau provinsi lain itu sudah 90%. Kita baru 89%. Dosis 2 itu baru 67%. Lampung itu juara 1 yang mati. Ya. Dari mulai ada COVID tahun 2020 bulan Maret sampai hari ini, Lampung nomor 1, banyak yang mati. Kematian akibat COVID, Lampung nomor 1 terus. Gitu. Jadi saya minta masyarakat Lampung, ayo vaksin. Gitu. Jadi datanya itu, kita sekarang yang mati itu bulan kemarin 7,8%, nomor 1. Sekarang 5,6%, masih nomor 1 juga. Berita selanjutnya, takut diperiksa polisi, seorang pria nekat nyebur ke danau. Seorang pria nekat menceburkan dirinya ke danau guna menghindari pengejaran polisi. Sang pria yang diketahui berinisial SRT alias Beledok, berusia 39 tahun, warga Kampung Sri Bawono, itu kedapatan membawa 1 bungkus paket kecil narkoba jenis sabu. Dirinya menghindari polisi yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Seputi Banyak pada Minggu 20 Maret 2022 lalu. Kronologi penangkapan Beledok kata Polsek Seputi Banyak yakni Ibtu Chandra Dinata, ia berusaha mengelak dan mencoba melarikan diri. Pelaku meronta mengatakan kepada petugas bahwa ia tak membawa barang apa-apa saat itu. Pelaku bahkan mengelak di geledah tubuhnya dan nekat langsung menceburkan diri ke dalam danau Tirta Gangga. Tak mau kehilangan orang yang mencurigakan tersebut. Satu anggota Polsek Seputi Banyak lantas ikut terjun ke danau dengan mengejar pelaku. Setelah ditangkap, Beledok digiring ke pinggir danau untuk kemudian kembali digeledah bagian badannya. Saat diperiksa, dari dalam saku celana Beledok ditemukan 1 kotak rokok. Dari dalam kotak rokok ditemukan 1 bungkus klip bening sebuk yang diduga kuat sabu. Setelah itu pelaku diamankan ke Mapolsek Seputi Banyak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku Beledok dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan atau setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara selama 4-12 tahun penjara.
Beledok mengakui barang tersebut adalah miliknya. Sabu tersebut rencananya oleh pelaku akan dijual lagi kepada seseorang. Menurut pelaku, ia mendapatkan sabu dari seseorang di Seputi Banyak dengan harga Rp250.000. Selanjutnya sabu akan dijual lagi dengan harga Rp300.000. Ia mengatakan nekat mencebur ke dalam danau karena panik melihat polisi yang mendekat ke arahnya dan berusaha menggeledah. Made, salah seorang warga mengaku Danau Tirta Gangga yang saat ini sedang dipromosikan sebagai kawasan wisata harus terbebas dari peredaran narkoba. Menurutnya keberadaan pelaku narkoba di areal Danau Tirta Gangga nantinya dikhawatirkan dapat merusak image kawasan wisata tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.